Selamat pagi untuk kita semua anak-anak Pak Guru yang berada di rumah masing-masing. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan atas berkat-Nya kita bisa bertemu dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti, walaupun masih melalui daring atau melalui HP. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kita, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan melalui doa kita pada hari ini. Untuk itu, Pak Guru mengajak kita semua, anak-anakku di rumah, ambil sikap doa yang bagus. Lipat tangannya seperti ini, lalu tundukkan kepalanya. Kita hening sebentar. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Dan kami bersyukur kepadamu atas semua berkat-Mu. Engkau menyertai kami, melindungi kami tadi malam. Dan pada pagi ini, Kau berikan kesehatan. Sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu Guru kami hari ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami mohon berkatilah kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Berkati juga guru dan kedua orang tua kami, agar mereka juga tetap sehat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik seturut kehendak-Mu. Kami puji Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang saya kasihi semuanya, tentu kita tahu bahwa mulai hari ini, setelah kita libur, kita meneruskan pelajaran kita. Perlu Pak Guru sampaikan kepada kalian semua anak-anak murid kami. Tentu bagi saudara-saudari kita, teman-teman kita yang beragama Muslim atau yang Islam, teman-teman kita tersebut sedang melakukan atau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu berarti bahwa mereka kita hormati yang sedang melaksanakan ibadah puasanya. Dengan cara, kalau anak-anak kami keluar rumah, tolong jangan ada yang makan atau minum di luaran ataupun di jalanan. Sebab apa? Teman-teman kita yang beragama Islam itu berpuasa. Jadi kita sebagai umat beriman berteman dengan mereka dan harus menghormati mereka yang sedang berpuasa. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau mana tahu kalian pergi ke minimarket atau ke swalayan atau jalan pagi, tolong jangan ada yang makan ya. Kita hormati teman kita yang sedang berpuasa. Demikian saja. Terima kasih dan selamat mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru. Materi pelajaran kita untuk pagi hari ini adalah godaan yang dialami Yesus ketika berpuasa. Mencobai Allah itu berarti tidak sungguh-sungguh percaya pada Allah. Menyembah Tuhan berarti mengakui bahwa manusia adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita atau kisah tentang Yesus yang digodai
oleh iblis. Cerita tentang Yesus digoda atau dicobai iblis dapat kita baca dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai ayat 13. Selamat mendengarkan. Nah, setelah Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yesus yang tentu dipenuhi oleh Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan itu. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal selama 40 hari 40 malam dan dicobai iblis. Selama Yesus tinggal di padang gurun itu, ia atau Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan selama Yesus berpuasa, ia tidak makan dan tidak minum. Dan tentu Yesus sangat lapar dan sangat haus. Yesus tentu sangat mengalami kesusahan, kelelahan. Nah, lalu berkatalah iblis atau setan kepadanya Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja." Kemudian, dia membawa Yesus lagi ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku." Tetapi Yesus berkata lagi kepadanya setan itu, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian, dia membawa Yesus lagi ke Yerusalem dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu setan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus menjawabnya lagi, katanya,
ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, dalam pencobaan di padang gurun, Yesus mengalami 3 godaan sekaligus. Namun, karena kesetiaannya kepada kehendak Allah Bapanya, Yesus dapat mengatasi semua cobaan yang dialaminya. Ketika Yesus dicobai tentang makanan atau roti, Yesus dengan tegas menolak dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Dan kemudian ketika Yesus dicobai tentang menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah, Yesus juga dengan tegas menolak dengan berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Setelah setan menggoda Yesus 2 kali dan tidak berhasil, setan tidak mau kalah. Untuk ketiga kalinya setan mencoba Yesus lagi, yaitu tentang menyembah setan. Lagi-lagi dan lagi Yesus berhasil menolaknya, dan Yesus berkata kepada setan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, anak-anakku yang saya kasihi, bagaimana caramu untuk menolak semua cobaan atau godaan dalam hidupmu yang kurang baik? Untuk mengatasi semua cobaan atau godaan yang tidak baik itu, kita atau kalian perlu meniru, perlu mencontoh Yesus dalam menghadapi cobaan setan. Bila kita mengalami cobaan untuk berbuat yang tidak baik, kita harus berdoa kepada Yesus agar kita bisa menolak semua cobaan yang tidak baik. Semoga dengan melalui pelajaran agama kita pada hari ini, kalian bisa menolak cobaan atau godaan yang tidak baik. Dan mintalah Roh Kudus untuk menolong kalian bila mengalami cobaan setan yang kurang baik. Dan semoga Tuhan melindungi kita semua. Terima kasih. Oke, demikian penjelasan Pak Guru dalam pelajaran kita pada hari ini. Seperti biasanya juga, setelah Pak Guru menjelaskan materi pelajaran dan kalian di rumah masing-masing mendengarkan dengan serius, maka kerjakan 5 tugas berikut ini. Dan setelah kamu selesai menjawabnya, kirimkan jawabanmu lagi ke WA Pak Guru Agama. Tentu Pak Guru minta tolong, pertama, tolong tuliskan namamu lengkap, hari, tanggal, bulan, tahunnya. Kemudian tolong tulisanmu rapi, bersih, bagus,
supaya bisa Pak Guru cepat membacanya, memeriksanya. Dan tolong kirim cepat kalau sudah selesai dikerjakan. Ya nak ya. Nah, Pak Guru percaya kalian akan rajin dan akan menuruti permintaan Pak Guru. Baik, demikian saja. Sampai jumpa. Terima kasih atas kerjasama kita yang baik. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Terima kasih sekali lagi. Salam dan sampai jumpa. Nah, demikianlah penjelasan dari Bapak Guru tentang materi pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat mengerti dan dapat memahami apa yang sedang kita pelajari hari ini. Nah, untuk menutup semua kegiatan kita, untuk menutup kegiatan belajar mengajar kita, tadi kita awali dengan doa dan sekarang kita akhiri dengan doa pula. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran kami tadi. Kami mohon Tuhan, berkati kami, supaya apa yang sedang kami pelajari tadi dapat kami mengerti, teristimewa, dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa-siswi kami. Ampuni kami Tuhan dari kesalahan yang pernah kami lakukan, agar kami tetap layak dan pantas menerima berkat-Mu yang berlimpah. Doa kami yang singkat ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian anak-anak kami semua. Ingat, tetap semangat, tetap tinggal di rumah, rajin belajar, dan selalu ingat nasihat dari kedua orang tua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam.